Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Shadaqallahul aliyyul azim. Dan bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Di dalam surat Asy-Syu'ara ini ayat 219 yang berbunyi wa taqallubaka fis sajidin. Mari kita lihat tafsirnya di dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'tsur karya Imam As-Suyuti, juz ke-6 terbitan Darul Fikir, halaman 332. Imam Suyuti di dalam kitabnya ini membawakan sebuah riwayat, wa akhraja Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawayh wa Abu Nu'aimin fid Dalaili an Ibni Abbas. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawayh juga Abu Nu'aim di dalam kitab Ad-Dalail meriwayatkan dari Ibnu Abbas fi qawlihi wa taqallubaka fis sajidin, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 219 yang telah saya bacakan tadi, dan perubahan serta perpindahanmu di antara orang-orang yang sujud. Qala Ibnu Abbas berkata, ma zalan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi yataqallabu fi aslabil anbiya'i. Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi senantiasa berpindah-pindah di sulbi para nabi, hatta waladathu ummuhu, sampai ibunya yakni Sayyidah Aminah melahirkannya. Menurut riwayat ini berarti para pendahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka beriman kepada Allah, dan termasuk dari mereka adalah kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, Abdullah bin Abdul Muttalib dan Sayyidah Aminah. Mirip dengan riwayat ini terdapat juga riwayat di dalam kitab Asy-Syariah karya Imam Al-Ajuri, ditahqiq oleh Farid Abdul Aziz Al-Jundi, terbitan Darul Hadis Kairo, halaman 339, hadis nomor 1016. Imam Al-Ajuri di dalam kitabnya ini membawakan sebuah riwayat yang sanadnya sampai pada haddatsana Sa'dan bin Walid. Sa'dan bin Al-Walid menyampaikan an Atha ibni Abi Rabah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Atha bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas, fi qaulihi azza wajal, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa taqallubaka fis sajidin. Ayat suci yang telah saya bacakan tadi di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 219. Qala Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut, ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yataqallabu fi aslabil anbiya. Rasulullah senantiasa berpindah-pindah di dalam sulbi para nabi, hatta waladathu ummuhu, sampai ibunda beliau melahirkannya sallallahu alaihi wa alihi. Lalu muhakkik atau pentahqiq kitab ini memberikan komentar di catatan kaki kitab ini, hadis nomor 1016. Sa'dan bin Walid lam ajid fi tarjumatihi. Seorang perawi di dalam riwayat tersebut yang bernama Sa'dan ibnul Walid, menurut muhakkik kitab ini tidak menemukan biografinya. Wa baqiyatu rijalihi thiqatun, sedangkan para perawi lainnya adalah orang-orang yang terpercaya. Benarkah komentar muhakkik mengenai Sa'dan bin Al-Walid? Ketika dia tidak menemukan biografinya, berarti Sa'dan adalah seorang yang fiktif. Atas komentar ini kami dapati bantahannya di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim dengan talkhisnya oleh Az-Zahabi, juz ke-5 terbitan Darul Fikir, halaman 32, hadis nomor 7221 yang sanadnya sampai pada Sa'dan ibnul Walid. Kita tidak akan membacakan riwayatnya, namun hanya ingin membuktikan bahwa sosok Sa'dan Al-Walid ternyata ada. Bagaimana muhakkik menyatakan bahwa sosok tersebut tidak ditemukan? Lalu Al-Hakim mengenai sanad hadis ini mengatakan Sa'dan bin Walid Al-Bajali
kufiyun qalilul hadithi walam yukhrija anhu. Sa'dan bin Al-Walid Al-Bajali adalah orang Kufah yang sedikit hadisnya atau yang meriwayatkan sedikit hadis, dan Bukhari Muslim tidak membawakan hadis darinya. Di catatan kaki kitab ini dikatakan Az-Zahabi juga membawakan di dalam talkhisnya, auradahu Az-Zahabi fit talkhis. Hadis tersebut juga dibawakan oleh Az-Zahabi di dalam talkhis kitab ini. Waqala, dia mengatakan, sami'ahul Hasan bin Bashar Al-Bajali. Hasan bin Bashar Al-Bajali mendengar atau meriwayatkan hadis darinya, yakni dari Sa'dan ibnul Walid Al-Bajali. Wa Sa'dan ibnul Walid Al-Bajali kufiyun qalilul hadisi lam yukhrija lahu, adalah orang Kufah yang sedikit meriwayatkan hadis, dan Bukhari Muslim tidak membawakan hadis darinya. Wasakata Az-Zahabi anhu, dan Az-Zahabi diam, tidak berkomentar tentangnya, tentang Sa'dan bin Al-Walid. Dari penjelasan Al-Hakim dan Az-Zahabi mengenai sosok perawi yang bernama Sa'dan bin Al-Walid, adalah perawi yang ada wujudnya. Dengan kata lain, tidaklah fiktif, dia seorang perawi meskipun meriwayatkan sedikit hadis, dan keberadaannya diakui oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sebuah hadis yang semua para perawinya adalah thiqah, orang-orang yang terpercaya, lalu ada satu perawi di antara mereka diragukan, dapat kita kaji bagaimana dengan pendapat ulama-ulama lainnya. Dan ternyata Al-Hakim juga Az-Zahabi mengakui keberadaannya, yakni sosok perawi yang bernama Sa'dan Al-Walid yang dikatakan oleh muhakkik dalam kitab Asy-Syariah. Dia tidak menemukan biografinya, ditemukan oleh Al-Hakim juga Az-Zahabi. Oleh karena itu, hadis riwayat dari Ibnu Abbas yang menafsirkan tentang ayat 219 surat Asy-Syu'ara, wa taqallubaka fis sajidin, dan perubahan serta perpindahanmu di antara orang-orang yang sujud, yakni bahwasanya para pendahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berasal dari sulbi-sulbi para Nabi sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh ibundanya Sayyidah Aminah. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang beriman dan mengikuti ajaran para pendahulunya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.